Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Nia Hidayanti. Yang kedua, Suci Larasati. Yang ketiga, Miftahul Jannah. Dan yang keempat, Salsabila Rifda Isnaini. Memahami prinsip dasar dan karakteristik perkembangan individu dalam berbagai aspek. Prinsip dasar perkembangan individu. 1. Belajar berkaitan dengan peningkatan pemahaman, peningkatan kemampuan atau keterampilan. 2. Pengalaman dapat memperkuat perkembangan. Misalnya, anak-anak yang mempunyai orang tua yang mempunyai kebiasaan membaca dan berdiskusi dengan anak-anak akan memberi manfaat pada anak ketika belajar di sekolah. 3. Interaksi sosial akan memberikan kesempatan pada anak untuk belajar berbagi dan membandingkan pengetahuan dan keterampilan dengan anak-anak yang lain. 4. Dalam hal ini, bahasa merupakan media dalam berpikir, berbagi ide, dan pengalaman sosial. 5. Kemampuan yang individu miliki diperoleh secara bertahap dan berkesinambungan, tidak sekonyong-konyong melompat dari satu kemampuan ke kemampuan yang lain. 6. Individu berkembang pada rentangan yang berbeda-beda. Mungkin ada anak yang bisa mencapai suatu kemampuan tertentu lebih cepat, seperti berbicara, berjalan lebih cepat atau lebih lambat dari teman seusianya. 7. Perkembangan dipengaruhi oleh kematangan genetik dan terkait dengan usia individu. Karakteristik perkembangan kognitif. Kognitif adalah tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Proses kognitif penting dalam membentuk pengertian karena berhubungan dengan proses mental dari fungsi kognitif. Hubungan kognisi dengan proses mental disebut sebagai aspek kognitif. Tahap perkembangan kognitif. Tahap sensorik motorik. Tahap ini ada pada usia antara 0 sampai 2 tahun, mulai pada masa bayi ketika ia menggunakan penginderaan dan aktivitas motorik dalam mengenal lingkungannya. 2. Tahapan praoperasional pemikiran. Praoperasi dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. 3. Tahapan operasional konkret. Anak mampu memperlihatkan lebih dari satu dimensi secara serempak dan juga untuk menghubungkan dimensi-dimensi itu satu sama lain. 4. Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun atau saat pubertas dan terus berlanjut sampai usia dewasa. Karakteristik perkembangan sosial. Aspek perkembangan sosial menurut Yusuf menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Proses perkembangan sosial. 1. Berperilaku dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima. 2. Memainkan peran di lingkungan sosialnya. Artinya, setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya, dan setiap anggota dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan yang diberikan kelompoknya. 3. Memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Artinya, untuk dapat bersosialisasi dengan baik, seseorang harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktivitas sosialnya. Bentuk perilaku sosial. 1. Pembangkangan. Bentuk tingkah laku melawan.
Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. 2. Agresif merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. 3. Berselisih atau bertengkar. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. 4. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. 5. Persaingan, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. 6. Kerjasama, yaitu sikap mau bekerja sama dengan orang lain. 7. Tingkah laku berkuasa, yaitu tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap business. 8. Simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Karakteristik perkembangan moral anak. Menciptakan moral yang baik bagi individu, khususnya dimulai dari anak-anak, adalah menciptakan komunikasi yang harmonis antara individu yang ada, seperti halnya aspek sosial dan bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti halnya orang tua dan anak. Kebanyakan ketika anak beranjak remaja atau dewasa, sedikit mengesampingkan ajaran-ajaran moral yang mengakibatkan tidak adanya ruang komunikasi dialogis antara dirinya dengan orang tua sebagai guru pertama yang mestinya memberikan pengajaran moral. Fase perkembangan moral anak. 1. Fase premoral atau prakonvensional. Pada tingkat ini, anak tanggap terhadap aturan-aturan budaya dan terhadap ungkapan-ungkapan budaya mengenai baik dan buruk, benar dan salah. 2. Fase konvensional. Pada tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok, atau bangsa. Anak memandang bahwa hal tersebut bernilai bagi dirinya sendiri tanpa mengindahkan akibat yang segera dan nyata. 3. Fase autonomus atau pasca konvensional. Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki kebahasaan dan dapat diterapkan, terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip-prinsip itu, dan terlepas pula dari identifikasi individu sendiri dengan kelompok tersebut. Terima kasih sebelumnya untuk yang sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.